Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan jazilan ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajrun ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Sadaqallahul 'azim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengajian Muslim Zakat yang sudah mengundang saya di pengajian bulan tadi ya. Dan alhamdulillah sudah berada di sini walaupun sudah tadi sampai ke perangkat kehadiran saya sebenarnya untuk memenuhi tadi ya yang dikatakan para sih. Yang pertama undangan kewajiban seorang muslim untuk memenuhi seorang muslim lainnya. Yang kedua untuk mempererat tali silaturahim. Sudah ada beberapa yang mungkin saya familiar wajahnya ataupun sudah saling berinteraksi, tapi banyak juga yang belum. Ini tadi kayaknya petualangannya kurang banyak nih. Itu dan di undang para sis kemarin itu untuk memberikan materi bukan, satu untuk tausiah dan ini tiga dari kewajiban seorang muslim, yaitu memberikan nasihat yang baik yang terkait dengan Al-Qur'an Karim. Nah, kalau di pengajian kopi memang tidak seperti ini ya settingannya. Juga tadi agak ini ya, kayak pengajian ini ya. Jadi kalau pikiran saya pengajian bulanan di Edi Kobe itu kan jadi kayak di Apatos teman-teman gitu ya, santai terus tapi nggak pakai ini. Ini agak enak juga nih. Ya mungkin Bapak Ibu saudara sekalian bisa manggil Irul gitu. Namanya lebih akrab di badan. Irul susah untuk bagi orang Jepang. Manggil Irul itu sangat susah. Jadinya Irul Rusang. Orang Jepang lebih enak Alim. Dan Alim itu panggilan kecil saya. Saya tadi yang dikatakan Barasid, saya sekarang yang mengambil S3 di Kobe University bersama keluarga di sini di Kobe Putra 3 ya. Ini tuh ini kan pertama di sini masakan dan ini juga sebagai ikan saya karena kita berada di Kansai, organisasi muslim yang menaungi warga muslim Kansai, dan insya Allah Osaka juga Osaka Nara gitu ya, sebagai bagian juga dari Kansai. Jadi bukan ketua ya mungkin ya, pelayan ya, pelayan KMI Kansai. Sebenarnya saya ada rahasianya, yaitu menjadi ketua KMI Kansai bukan karena ini ya, tapi karena kalah yang geng sama Pak Ahmad. Itu perkenalkan. Tadi di awal
kolam Al-Qur'an kalimat. Jadi sebenarnya kalau kita sudah jelas ya, patokan atau standarnya itu sudah jelas ya, itu salah. Jadi bukan yang lain-lainnya, ataupun apa yang lainnya bukan. Tapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai guideline ataupun sebagai panduan. Kemudian bentuk ataupun aplikasinya itu Rasulullah ya, singkat dipengerti dari Rasulullah itu sendiri. Makanya kita mengatakan akhlakul karimah adalah akhlaknya Rasulullah ya. Nah, di dalam surat Al-Qalam yang sudah saya bacakan tadi dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ayat ini diturunkan di awal ayat ini ketika Rasulullah yang saat itu berdakwah mendapat penentangan yang keras dari kaum kafir Quraisy dan dikatakan atau dihinakan oleh kaum kafir Quraisy sebagai orang yang gila. Makanya di ayat pertama, Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ayat kedua, dengan karunia kamu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ini sebenarnya penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah itu bukan orang yang gila, seperti yang disangkakan atau digunakan oleh kaum kafir Quraisy. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar dan tidak terputus-putus atau tidak ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, ini sebenarnya artinya di ayat 4 ini. Dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya, ulukil azim ini sudah super ya. Super kan bahasanya super, the most, the highest. Jadi punya akhlak yang sudah tertinggi. Ketika mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah punya budi pekerti yang sangat luhur, sangat tinggi. Ketika Allah sudah berfirman seperti ini, patah sudah ya persangkaan atau binaan dari kaum kafir Quraisy. Dan ini sudah ada dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Kita ingin mengetahui definisi dari akhlak terpuji ataupun akhlak mulia ataupun budi pekerti yang luhur, itu adalah bisa didefinisikan sebagai wajah yang berseri ataupun cerah, penuh murah hati dan menahan diri dari menyakitkan orang lain. Jadi ini batasannya seorang yang mempunyai akhlak mulia ataupun budi pekerti luhur. Sedangkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu mengelompokkan akhlak yang mulia ini ada 3. Yang pertama, menjauhkan diri dari apa yang dilarang atau apa yang diharamkan. Yang kedua, mencari kehalalan, apa yang dihalalkan. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada seluruh keluarga. Ini dari apa yang bisa disarikan tentang akhlak mulia ataupun budi pekerti yang luhur ini. Nah, yang tadi ya, ini yang sudah saya bacakan, mengacu pada akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebenarnya kamu benar-benar punya seperti yang agung. Ini penegasan Allah Subhanahu Wa Taala ya pada Rasulullah. Dan kalau dilihat kembali gitu ya, jadi tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa budi pekerti luhur ataupun akhlak yang mulia ini adalah sumber dari segala kebaikan. Karena apa? Karena orang yang punya akhlak yang mulia, pertama dia akan selalu melakukan kebaikan, bergegas untuk melakukan kebaikan, dan kemudian dia juga meninggalkan perbuatan yang tercela, yang tidak bermanfaat. Jadi itu ada 2 ya. Terus ditambah lagi, dia juga mengerjakan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi makanya dikatakan sebagai sumber kebajikan untuk akhlak yang mulia ini. Yang berikutnya, di dalam Islam juga sudah jelas sekali ya
yaitu Allah akan memuliakan atau memberikan pahala yang besar pada orang yang berakhlak mulia. Jadi kalau misalkan hablum minallah itu adalah ketakwaan ya, ketakwaan kita, ibadat kita. Nah kalau akhlak yang mulia ini adalah hablum minannasnya. Kedua itu ya. Jadi kalau hablum minallah adalah ketakwaan yang akan menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berikutnya yaitu akhlak yang mulia itu adalah menjaga hubungan baik antara kita dan sesama kita. Dan ini orang-orang yang punya akhlak mulia ini janji Allah adalah surga. Janji Allah adalah surga. Di dunia mendapat ketenangan dan di akhirat mendapat kebahagiaan. Sudah jelas sekali ya. Kalau di dunia orang yang punya akhlak mulia ini pasti tenang ya hidupnya, tidak pernah punya konflik atau tidak ada masalah gitu ya. Nah selanjutnya akhlak mulia ini juga sebagai cermin dari keimanan seseorang. Jadi ketika kita punya keimanan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, itu tercermin ya atau terlihat dari akhlak kita ya. Akhlak yang misalkan dari itulah terlihat ya keimanan kita. Jadi orang yang selalu berbuat baik pada orang lain, terus kedua selalu menahan diri untuk baik tindakannya, ucapannya agar tidak menyakiti pada orang lain, kemudian selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain. Ini jelas sekali sebagai cerminan dari orang yang punya keimanan yang tinggi, seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah ini ada hadis dari sahabat Abu Al-Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, amal yang menjadikan timbangan seorang mukmin berat di hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang melampaui batas-batas kewajaran dan tidak mempunyai sopan santun. Jadi ini ya, jadi akhlak yang mulia ini nanti sebagai timbangan yang berat pada saat penghitungan amal kita ya di hari akhirat nanti. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak mulia yang menghiasi dirinya dapat sampai pada tingkatan yang didapat oleh orang yang menjalankan puasa dan sholat. Ini maksudnya, jadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini, dibalasannya seperti orang yang sedang puasa dan sholat gitu ya. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mendapatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadanya. Dari Abu Dar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadanya, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, ikutilah perbuatan jahat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya perbuatan baik itu dapat menghapus dosa perbuatan jelek yang telah kamu lakukan. Berkawanlah dengan orang lain dengan menggunakan akhlak yang terpuji. Demikian. Jadi di awal ketakwaan dahulu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hubungannya dengan manusia, kita harus mempunyai akhlak yang mulia ataupun berkawanlah dengan yang baik atau ini ya. Kita berinteraksi dengan yang baik dengan orang lain. Karena perbuatan itu dapat menghapus dosa perbuatan jelek. Karena hanya Allah yang tahu ya perbuatan dosa kita. Bahkan kita sendiri terkadang tidak tahu perbuatan kita itu berdosa gitu ya. Atau bisa jadi kita tahu gitu ya, dan Allah tahu. Dan Allah menutupi dari mata orang lain. Mungkin kalau orang lain mengetahui dosa-dosa kita atau keburukan kita, orang lain akan menjauh dari kita ya. Hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma kama ahsanta khuluqi fa ahsin khuluqi. Jadi ini doa kalau kita bercermin juga ya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan baik, maka perbaikanlah akhlakku. Jadi Allah sudah memberikan sebaik-baik bentuk fisik kepada kita ya. Makanya ketika kita bercermin, kita disarankan membaca doa ini ya, agar akhlak kita juga sama baiknya seperti fisik kita ya, bentuk fisik kita. Coba bayangkan kalau misalkan mata kita gitu ya, miring sebelah saja, kita sudah ini ya. Ya Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Tha'labah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang-orang yang mempunyai akhlak terbaik. Dan orang yang paling saya benci dan yang paling jauh dari di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak paling jelek, yaitu orang yang buat percakapannya yang pertama, yang kedua orang yang berlagak pandai, dan orang yang percakapannya besar, sombong dan congkak. Semoga kita terhindar dari sifat ini. 3 sifat ini. Yang pertama, membuat-buat percakapannya bisa jadi berdusta ya. Orang yang belagak pandai dan orang yang percakapannya besar, sombong dan congkak. Jadi hadis-hadis ini sebagai anjuran sebenarnya, anjuran yang sangat keras kepada umat Islam dari Rasulullah SAW tentang bagaimana pentingnya menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia gitu ya. Dengan siapa saja mungkin ya. Jadi yang paling dekat itu kan mungkin dengan pasangan gitu ya. Kalau yang belum nikah ya, ada yang belum nikah. Oh yang sedih berarti. Apa aja sih? Dengan pasangan kita ataupun dengan keluarga kita ya, dengan keluarga kita interaksi kita bagaimana gitu. Karena pasangan kita ataupun keluarga kita yang tahu betul sikap kita ataupun akhlak kita. Setelah itu, setelah dengan keluarga, mungkin bagi yang sudah mempunyai anak gitu atau putra putri, akhlak kita kepada mereka, kepada anak kita, kepada istri kita. Dan yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya adalah akhlak kita ataupun interaksi dengan tetangga ya. Mungkin di sini tidak terasa sekali ya interaksi dengan tetangga di Jepang itu. Karena semuanya saya juga tidak tahu apa namanya ya, tetangga yang di seberang saya atau saya. Kalau tetangga bawah lumayan agak kenal karena sering minta maaf kalau anak-anak pada ribut. Jadi harus turun ke bawah. Nah, selain tetangga, akhirnya juga dengan masyarakat sekitar ya. Karena apa namanya ya, yang tadi ya. Jadi keimanan kita akan tercermin dari akhlak kita, dan orang lain juga akan melihat akhlak kita tersebut. Makanya ketika ada orangnya kelihatan soleh gitu ya, tapi akhlaknya kok tidak mencerminkan akhlak yang baik, berarti ada yang kurang pas gitu ya, yang kurang sesuai. Nah ini sebenarnya beberapa yang bentuk dari akhlak yang terpuji ya, yang bisa saya apa namanya ya, risam ya. Yang pertama jujur atau kejujuran, yang kedua kesabaran, yang ketiga menjaga kehormatan diri, yang keempat bergaul dengan baik, yang kelima berkata yang baik, yang keenam kasih sayang sama, yang ketujuh mendamaikan perselisihan, yang kedelapan rendah hati, yang kesembilan bersikap lemah lembut, yang kesepuluh sikap malu, yang ke-11 murah hati, yang ke-12 zuhud terhadap dunia, yang terakhir memenuhi hak sesama muslim. Tapi tenang saja, kita tidak akan bahas satu persatu, nanti bisa seharian. Ya,
Mungkin saya akan mengambil 3 saja untuk sekarang ya. Itu jujur, kesabaran, dan menjaga kehormatan diri. Karena mungkin ini yang paling yang paling mendasari dari semua akhlak. Yang pertama jujur, kesabaran, dan menjaga kehormatan diri. Nah ini untuk jujur dalam perkataan. Bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersikap jujurlah kalian, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan ke surga. Di saat seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang jujur. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengantar seorang masuk neraka. Jika seorang selalu berbohong dan membiasakan diri berbohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai pembohong. Nah ini perlunya bersikap jujur. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa jujur itu adalah model dari para nabi ya, dan para rasul. Itu adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sebelum menjadi rasul terkenalnya Al-Amin ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa memanggil kaum Quraisy saat itu, terus ditanyakan, apakah kalian percaya kalau saya katakan bahwa pagi ini ataupun siang nanti akan diserang oleh musuh di balik bukit ini? Mereka langsung mengatakan percaya. Tapi ketika Rasulullah membawa syiar atau dakwah saat itu, apakah kalian percaya bahwa Allah itu hanya satu? Mereka langsung pertama membahas biasa. Wahai Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami di sini hanya untuk itu? Hanya untuk ini maksudnya? Untuk memberikan pernyataan seperti ini? Karena memang berat ya ketika mereka ditantang ataupun ditanyakan untuk memilih bahwa Allah itu hanya satu. Mungkin sama halnya kalau kita sekarang berdakwah dengan orang Jepang di sini ya. Orang Jepang di sini kan banyak ininya ya. Kami samanya banyak. Nah ini yang terkait dengan kejujuran. Makanya Rasulullah disebut ataupun mendapat gelar Al-Amin ya, seorang yang jujur. Bahkan ketika Hajar Aswad terkena banjir saat itu sehingga akan dikembalikan, maka ditunjukkan Rasulullah ya untuk membawa Hajar Aswad itu. Nah, ini hadis yang ini ya dari Abu Hurairah. Ini hadis yang terkenal sekali, populer ya. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasa, idza haddatsa kadzab. Jadi 3 ciri ataupun ada ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzab. Maksudnya ketika dia berkata berdusta atau bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji dia tidak pernah menepati. Dia tidak menepati. Ini ciri orang munafik. Dan terakhir, wa idza ahada ghadar. Dan apabila mereka bersumpah ya, atau membuat sumpah setia, mereka melanggarnya. Ini ya? Semoga kita terhindar dari ketiga ciri-cirinya. Ciri orang munafik ini. Pertama, berdusta. Yang kedua, berdusta atau berbohong. Yang kedua, tidak menepati janji. Yang ketiga, kalau bersumpah melanggar atau melanggar sumpah. Nah ini yang terkait dengan kejujuran ini sebenarnya kita sebagai seorang muslim gitu ya, dan berada di sini di Jepang ini memang terkadang malu sendiri gitu ya. Ya, maksudnya kondisi masyarakat muslim kita di Indonesia dengan masyarakat Jepang di sini yang mereka tidak pernah mengenal nilai-nilai Islam. Mereka tidak pernah mengimani apa itu Islam ataupun mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Mungkin ini pelajaran bagi kita agar kita juga semakin bahwa Islam itu sebenarnya kalau kita melihat Islamnya itu sendiri itu indah sekali ya. Jadi jangan melihat umatnya sekarang.
Jadi melihatnya Islamnya. Jadi, saya masih ingat ketika ini pengalaman pribadi ya, ketika saya saat itu kehilangan uang di ATM. Maksudnya bukan di ATM-nya ya. Saya sedang ambil uang di ATM, terus saya masukkan ke amplop karena uang itu bukan uang saya sebenarnya, uang titipan teman saya. 60.000 ya. Dan karena saya bawa anak-anak dan 2 orang, mereka ribut pengen cepet-cepet keluar dari bank itu. Akhirnya yang ada amplop tadi saya tinggal di samping ATM. Yang saya masukkan malah buku dan dompetnya. Setelah saya ke halte itu 30 menit ya dari saat ngambil ATM itu. Kemudian saya ingat, kayaknya saya nggak masukkan amplopnya ke dalam tas. Terus saya balik lagi ke ATM, sudah nggak ada di ATM itu di samping. Nah akhirnya saya telepon, kebetulan ada waktu itu hari Ahad ya. Saya telepon, nah dari pihak banknya itu menyarankan agar saya ke Bank terdekat, ke kantor polisi terdekat. Pas saya ke kantor polisi terdekat, alhamdulillah ada kata polisinya. Tadi ada orang yang melaporkan ini, uang ini. Tapi saya tanya namanya siapa? Oh enggak tahu saya namanya siapa. Mungkin orangnya tak pasti kan mereka nulis ya, cuma mereka nggak mau di ke orangnya itu. Kemudian saya sampai saat itu karena waktu itu emang sedang kondisinya krisis, boleh dibilang krisis ekonomi ya. Karena saat itu saya belum ada beasiswa. Oh ya, saya dari S2 itu beasiswa DITI gitu ya. Ini cerita beasiswa DITI 2 tahun, kemudian saya meminta perpanjangan atau extend dari DITI itu tidak dapat. Akhirnya setengah tahun itu untuk S2 saya tanpa beasiswa. Harus Baito. Dan saya selama untuk S3-nya, seluruh S3-nya, dan selama setahun itu saya juga nggak dapat beasiswa. Baito lagi. Nah di masa-masa itu saya bilang tadi ya, itu. Alhamdulillah tuh, uangnya masih ada. Sampai sekarang juga. Karena saya bisa mengikhlaskan tadi itu uang titipan orang gitu, yang ditransfer lewat saya dan akan saya kembalikan. Nah, itu cerita saja ya. Jadi memang kita kita harusnya cemburu ya. Cemburu itu kalau bahasanya itu giro ya. Kalau bahasa Arabnya giro. Cemburunya itu bukan cemburu apa cemburu karena kita seharusnya bisa seperti itu gitu ya. Ya mungkin bisa dibayangkan ya, uang sudah di amplop, ditaruh di ATM tanpa ada yang punya gitu ya kan, walaupun mungkin ada CCTV gitu ya, tapi kan pura-pura ngambil uang nggak kentara, nggak akan terlihat. Tapi justru itu yang menjadi ini ya, bagi kita dalam muslim, kita harus bisa lebih baik daripada itu dan kejujuran tadi ya. Kalau terkadang orang kita kan uang nemu gitu ya, itu kan nemu ya, jadi kita nggak ngambil tapi nemu gitu kan. Sebenarnya kan itu bukan hak kita ya, untuk uang itu bukan hak kita. Mungkin orangnya lupa gitu ya, bukan mana ada ya orang buang uang gitu kan, nggak mungkin ya, atau buang barang ya. Itu ya, itu juga pelajaran ya bagi saya pribadi ya. Jadi bahwa memang kita harus lebih baik dalam kejujuran itu ya. Kita harus punya rasa cemburu terhadap orang Jepang ya. Orang Jepang mereka bisa menerapkan nilai seperti itu. Yaitu terkait dengan jujur ataupun akhlak yang pertama, yang kedua tentang sabar. Nah ini kalau untuk sabar ini, saya pas sabar sudah pulang ya. Kalau pas sabar ya, tentang kesabaran ini yang paling fenomenal ya, paling fenomenal dan populer adalah kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ya, alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ketika berpisah dengan putra tercintanya ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu merupakan putra yang paling tercinta, yang paling terkasih dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi saat itu dipisahkan gitu ya, dipisahkan karena kecemburuan dari saudara-saudara yang lainnya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam.
Dan yang paling ini adalah di ini ya, di ayat 18 ini. Dan mereka datang bawa baju gamisnya, baju gamis Nabi Yusuf alaihissalam yang berlumuran darah palsu, ya, darah domba. Dan dia, Nabi Yakub alaihissalam berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu pada anak-anaknya yang lainnya, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Tasabbun jamil, maka hanya bersabar itulah yang terbaik begitu. Dan kepada Allah saja mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu cerita. Jadi memang sabar itu indah, sabar itu baik, terbaik ya. Karena memang kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya gitu ya. Kita kalau sudah dizalimi gitu ya, harus ada ininya, harus ada batasannya. Kan bukan malaikat gitu ya. Tidak seperti itu ya, bahwa sabar itu memang tidak ada batasnya. Ketika kita sudah mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti kita sudah nggak sabar lagi. Intinya berarti kita sudah nyerah ya, nyerah terhadap godaan yes, untuk tidak sabar. Jadi tetap saja ya, ada orang, kita kan bukan malaikat, bukan nabi gitu ya. Tapi justru itu ya, makanya Allah itu memberikan kepada kita akal, pikiran dan hati untuk mempertimbangkan baik dan buruk. Jadi ini teringat ini saya kalau boleh cerita lagi ya. Teringat ketika saya dan anak saya pulang dari Masjid Kobe setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat dari Masjid Kobe, oh ya, anak saya yang pertama sekarang kelas 5 SD, yang kedua kelas 3 SD, yang terakhir umur 2 tahun ya. Setiap Jumatan itu anak saya yang pertama dan kedua saya culik dari sekolah. Maksudnya sudah saya kontrak sama gurunya, senseinya. Nah saya harus pulang jam 11.30 sampai jam 2.30 untuk sholat Jumat di Masjid Kobe gitu. Dan senseinya mengizinkan. Nah setelah pulang dari sholat Jumat itu, perjalanan dari Eki ke tempat saya jalan kaki itu, anak saya yang pertama menanyakan ke saya, ataupun lebih tepatnya dubel ya, dubelnya begini, tapi kenapa kita nggak jadi malaikat saja ya? Malaikat itu enak berbuat kebaikan terus, tidak pernah berbuat dosa gitu. Mereka dapat pahala terus gitu. Itu kata anak saya gitu. Nah saat itu saya tidak bisa menjawab yang tepat gitu. Jadi karena memang pertanyaan yang gimana ya, bodoh-bodoh tapi cerdas gitu ya, pertanyaan yang susah-susah gampang. Maksudnya kita harus menjelaskan sesuatu yang mengena kepada anak gitu ya. Di sisi lain jawaban kita juga harus sesuai. Nah akhirnya saya jawab saat itu bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kita sebagai manusia. Nah, setelah saya pulang kemudian beberapa hari akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Nah, ketika lagi baca-baca di internet dapat ketemu jawaban yang tepat. Jawabannya seperti ini, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu, makanya di dalam Al-Quran di Al-Baqarah itu, bahwa itu yang terbaik, makhluk yang terbaik kita itu. Karena diberikan tadi ya, akal, pikiran dan hati. Tapi justru ini ujiannya. Ujian dari Allah itu adalah bagaimana kita menggunakan akal, pikiran dan hati ini. Ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita ya. Oh iya, jadi manusia itu akal, hati dan pikiran dan juga nafsu ya. Ada nafsu. Nah, ketika nafsu yang menguasai, jadi bukan akal dan pikiran tadi ya. Ketika nafsu yang menguasai, kita tidak lebih rendah daripada binatang. Ya, mohon maaf, berarti kita lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Karena binatang tidak diberikan oleh Allah akal ya. Akal, pikiran tidak diberikan. Mereka diberikan insting. Ya, dan nafsu. Tapi Allah menciptakan malaikat tidak diberikan akal, pikiran ya. Mereka diberikan kesetiaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bisa mengalahkan nafsu ini, kita akan melebihi derajatnya, melebihi malaikat. Sebenarnya ketika kita menjadi soleh gitu ya,
kita punya akhlakul karimah gitu ya. Itu bisa melebihi derajat kita, melebihi dari malaikat karena bisa mengalahkan nafsu kita. Itu yang lebih berat ya. Lebih berat adalah yang tadi, mengalahkan nafsu kita itu. Tapi ketika nafsu kita menguasai kita, itu kita lebih rendah daripada binatang gitu. Nah, akhirnya saya ceritakan jawaban ini ke anak saya. Anak saya akhirnya menerima dengan ikhlas ya. Jawaban itu. Ya ini sebagai ini saja. Ini tentang kesabaran. Dan berikutnya ada juga beberapa hadis yang tentang kesabaran ini dari sahabat Zaid ya. Zaid menyebutkan kisah pribadinya. Kemampuan penglihatan mataku berkurang. Suatu hari baginda Rasulullah SAW berziarah padaku dan berkata, "Wahai Zaid, jika penglihatanmu hilang, apa yang akan kamu lakukan?" Zaid menjawab, "Saya akan bersabar dan dalam keadaan seperti itu saya akan mencari pahala dari Allah SWT." Apabila mata kamu hilang, kemudian kamu menerimanya dengan bersabar. Ininya Rasulullah ya. Apabila mata kamu hilang, kemudian kamu menerimanya dengan bersabar dan mencari pahala dari Allah dengan keadaan itu, maka pahalamu adalah surga. Kamu akan mendapatkan surga kelak di hari pembalasan. Jadi itu ini ya, sabar ya, sabar yang berbuah dengan surga. Allah sudah menetapkan janjinya dan Rasulullah juga sudah menegaskan dalam hadisnya bahwa ketika kita mampu mengalahkan nafsu kita bisa bersabar gitu ya. Kan nikmat yang paling besar bagi indera kita ya, itu adalah penglihatan ya. Penglihatan. Ini banyak yang misalkan karena kecelakaan terus jadi tidak bisa melihat gitu ya. Itu kan suatu yang musibah yang paling besar. Mungkin bagi teman-teman sekalian kalau misalkan lihat ini ya, film di YouTube itu, yang musafir ma'al Quran ya. Musafir ma'al Quran itu ada seorang anak kecil yang tidak bisa melihat gitu ya. Tapi ketika ditanyakan sama presenternya, apakah kamu tidak mau kembali melihat pertama dengan, terus si anak menjawab tidak, karena kata anak kecilnya tadi, biarkan saya seperti ini dan akhirnya menjadi hujah ya, pada saat hari pembalasan nanti. Dan itu luar biasa ya. Dan sang anak ini hafal Quran ya, tapi kita lanjutkan ya. Nah, ini identik ketika kita mengatakan kesabaran itu adalah sebenarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi iman adalah kesabaran. Nah, karena sabar merupakan dasar dari segala amal perbuatan kebajikan yang bersumber dari keimanan. Jadi bahkan termasuk amal perbuatan yang paling utama. Jadi seperti halnya ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu haji, maka beliau menjawab haji adalah wukuf di Arafah. Jadi intinya haji adalah wukuf di Arafah ya. Sama halnya iman itu adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah intinya iman gitu ya. Sama saja diidentikan dengan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf di padang Arafah itu intinya haji. Sedangkan kesabaran berarti intinya iman. Jadi tadi ya, kalau kita ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada dua intinya, sabar lahiriah ataupun sabar batiniah. Kalau sabar lahiriah itu dia bersabar terhadap apa yang terjadi yang mengenai kondisi fisiknya ataupun apa saja ya. Sedangkan batiniah itu terkait dengan emosinya. Kesabaran. Makanya banyak yang menuliskan kesabaran tanpa batas gitu ya, ataupun tidak ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya. Baik, itu tentang akhlak yang pertama tadi, kesabaran. Berikutnya akhlak yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri.
Sebenarnya kalau di bahasa Arabnya itu al-aifah ya. Aifah itu kehormatan diri, menjaga kehormatan diri. Kenapa menjaga kehormatan diri? Ini sangat penting sekali. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan hambanya yang mukmin dan fakir, namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang pemalu, penuh kasih sayang dan menjaga kehormatan diri. Allah membenci orang yang cabul, suka minta-minta dan memaksa ketika minta-minta. Jadi ini sebenarnya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang menjaga kehormatan diri ini, bahwa ketika kita dalam kondisi yang mungkin tidak kurang misalkan secara ekonomi ya, secara ekonomi kita sedang tidak punya gitu ya. Tapi ketika kita menjaga diri kita, pertama mungkin tidak meminta-minta kepada orang lain ataupun tidak memaksakan kepada orang lain gitu ya, itu akan lebih baik bagi kita dan akan lebih terhormat bagi kita, baik di sisi di mata Allah maupun di mata manusia gitu ya. Nah, bentuk al-aifah ini ada 3 ya sebenarnya. Pertama, menikah dan menjaga kesucian diri. Makanya tadi di awal yang belum menikah gitu ya, makanya segera disegerakan ya. Jadi ada ininya ya, Rasulullah dan orang-orang yang bukan hadis ini, dari ini ya, dari Anisa. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memberi kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Ini Anisa ya. Ya, sebentar tadi. Dan ini sebenarnya menikah bagi yang sudah mampu ya. Kan menikah bagi yang sudah mampu ya, baik yang sudah balik secara syariat, kemudian mampu secara ekonomi maupun secara secara fisik ya, secara fisik sudah mampu untuk menikah, maka disarankan ataupun ditekankan untuk menikah ya, segera menikah. Ini pengalaman pribadi lagi ya. Jadi saya lulus dari UI 2001, kemudian dengan tidak sengaja juga bekerja di UGM. Karena cita-cita saya tadinya nggak di situ. Jadi makanya tidak sengaja dapat di situ, ya Allah berikan jalan kepada saya di situ. Tahun 2002 dan 2003 saya menikah. Alasan saya sederhana saat itu, menjaga diri ya. Yang paling utama, menjaga diri. Kenapa? Mungkin sudah jadi dosen gitu ya, terus berinteraksi dengan mahasiswa gitu kan ya, itu akan lebih baik lagi kalau saya sudah menikah. Makanya saya pikir saat itu saya segerakan saja menikah. Jadi ini tidak lama-lama ya, 3 bulan atau 2 bulan ya, setelah kenalan terus langsung menikah. Itu akan lebih baik lagi ya. Ya, amanah dan hati bersih. Nah, ini ketika menjaga kehormatan diri juga, ketika kita bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita, amanah apapun ya, amanah kita sekarang mungkin bagi yang pelajar di sini, amanah kita sebagai seorang pelajar gitu ya, kita menunaikan amanah kita sebagai seorang pelajar ya, dengan segala kewajiban yang harus kita selesaikan. Terus amanah yang mungkin bekerja begitu ya, pekerja juga punya amanah di perusahaannya ataupun di tempat bekerjanya. Jadi memang ketika kita menjalankan amanah itu, Allah akan mencatat bahwa kita sudah menyelesaikan ataupun amanah kita sudah selesai atau belum gitu ya. Makanya terkadang saya kalau memikirkan atau dengan kondisi yang sekarang di Indonesia itu bingung ya.
Kenapa banyak sekali orang yang pengen sekali megang jabatan, bahkan sampai keluar dana banyak untuk apa namanya ya, sampai ini untuk menjadi misalkan apa namanya kepala daerah gitu ya dan sebagainya. Padahal amanah itu akan dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan ya. Semakin banyak amanah kita, jadi list pertanyaannya semakin banyak ya. Ketika ada perhitungan nanti, ini sudah jalankan belum? Ini sudah jalankan belum? Checklistnya semakin banyak jadinya ya, daripada yang mungkin amanahnya lebih sedikit daripada orang tersebut. Nah ini di surat An-Nisa ayat 6, dan pujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika mendapat mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangkali di antara pelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari makan harta anak yatim itu, dan siapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Barang siapa miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut atau sewajarnya ya. Nah, di ayat ini sebenarnya ayat ini turunnya itu asbabun nuzulnya ada sahabat Rasulullah saat itu yang dia menanyakan kasus seperti ini kepada Rasulullah. Jadi apa namanya, dia seorang paman dari anak yatimnya. Jadi saudaranya dia meninggalkan anak. Kemudian semua harta anak itu, harta dari peninggalan almarhum saudaranya itu diberikan ke dia atau diwasiatkan ke dia untuk anaknya. Diserahkan dia ke dia untuk anaknya. Makanya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ini sebenarnya amanah yang besar ya, ketika kita diserahkan amanah harta gitu ya. Dan harta itu adalah harta milik dari seorang anak yang dia tidak tahu apapun tentang harta itu ya. Makanya istilahnya kita bisa melakukan apapun terhadap harta itu sebenarnya. Kalau kita tidak amanah atau tidak mempunyai apa namanya pertimbangan atau hati yang bersih tadi. Dan yang ketiga yaitu tetap menjaga kelurusan diri ketika mencari harta meskipun sedang dalam keadaan kekurangan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah berfirman, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta secara susah pada orang lain. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini juga ini ya, menceritakan apa namanya, ada beberapa sahabat yang memang tidak punya pekerjaan, tidak punya apa namanya usaha, dan mereka tidur di masjid, diperbolehkan tidur di masjid oleh Rasulullah, dan juga mereka makan bersama Rasulullah gitu ya. Jadi kalau Rasulullah punya makanan, mereka ikut makan. Tapi mereka ini, para sahabat ini tidak pernah meminta-minta. Jadi makanya Allah menurunkan ayat ini. Para sahabat ini tidak pernah meminta-minta ya. Intinya yang tadi ya. Jadi ketika kita dalam kondisi ekonomi yang sulit apapun ya, sesulit apapun, kita lebih baik menahan diri dari meminta-minta tadi ya. Akan terhormat ya. Akan terhormat di mata Allah dan di mata manusia ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan misalkan gimana sikap kita pada orang peminta-minta di Indonesia begitu ya, yang akhirnya kita kembalikan ke kita sendiri akhirnya kalau masalah itu memang agak susah juga masalahnya ya, karena kita tidak tahu peminta-minta itu apakah mereka benar-benar kesulitan ekonomi atau mungkin jadi profesi bagi mereka itu ya, kan beda lagi ya ininya. Kalau misalkan jadi profesi, itu kan ada sesuatu yang salah. Seharusnya orang minta-minta itu adalah memang tidak mampu saat itu ya, saat itu tidak mampu. Mungkin bisa jadi orang yang sedang terkena musibah. Ya. Misalkan dompet kita hilang,
dan kita dalam perjalanan gitu yang musafir. Itu kan kondisi yang berbeda ya, kondisi yang berbeda. Walaupun saya pernah membaca ya, orang Jepang juga. Jadi dia masih muda, laki-laki, di daerah Sapporo ada acara tadi ya. Terus di pulangnya itu mau pulang ke daerah Kanto, dia ada yang minta, ada yang rampok di Sapporo itu. Dia cuma ada uang 2.000 yen, tapi dia tidak nelfon ke keluarganya. Di berita itu, dan nelfon keluarganya, dia jalan. Dengan uang 2.000 itu dia jalan sampai ke rumahnya. Orang tuanya padahal sudah menginginkan ke polisi, ini hilang ya, diberitahu hilang. Tapi dia datang sebulan setelah dia dirampok, berarti dia jalan kaki ya. Katanya ketika diwawancarai, uang 2.000 itu untuk beli makan ya, untuk beli makan kalau dia lapar, ya bisa beli roti atau beli odeng gitu ya. Jadi, itu luar biasa ya, maksudnya mereka tidak mau minta-mintanya itu ya, bahkan tidak mau merepotkan polisi. Padahal ketika misalnya kondisi seperti itu, lapor polisi gitu ya, bisa saja. Jadi ini saya nggak tahu nih, kasus seperti ini apakah menyulitkan diri sendiri ataupun menjaga kehormatan. Mungkin seperti itu, insya Allah itu yang bisa saya berikan untuk hari ini di pengajian Muslim Osaka ini. Alhamdulillah, dan saya senang sekali sebenarnya bisa bersilaturahmi di sini, karena sangat jarang sekali kesempatan bisa ketemu seperti ini. Kita di KMI Kansai kebetulan saya sebagai pelayan yang pertama, yang kedua pelayan keduanya sudah acara di Masjid Kobe. Seharusnya memang berdua ya, ataupun ada beberapa pengurus KMI, jadi seperti semacam panjang sana ya. Tapi setidaknya dengan kehadiran saya sekarang bisa memenuhi kewajiban itu ya, untuk silaturahmi dari KMI Kansai Pengajian Muslim Osaka ini. Ya, alhamdulillah sebulan yang lalu juga kita sudah bersilaturahmi ke pengajian Kyoto. Insya Allah nanti akhir Cina lah mungkin yang paling jauh. Insya Allah akan kita bersilaturahmi. Dan untuk pemberitahuan juga tadi kan Muslim Osaka ada pemberitahuan ya, boleh promosi. Ya. Jadi insya Allah untuk dari KMI Kansai ada beberapa kegiatan ke depan. Yang pertama, Tarhib Ramadan ataupun penyiapan kepada kita terkait sebentar lagi ya Ramadan, 1,5 bulan lagi. Dan rencananya kita akan melakukan kegiatan tarhib itu kalau tidak di Kyoto, di Osaka tempatnya. Semoga nanti teman-teman yang dari Osaka bisa menghadiri tarhib Ramadan ini. Dan mungkin nanti juga kita akan berkoordinasi sama pengurus pengajian Muslim Osaka agar tidak terjadi tabrakan kegiatan dengan kegiatan KMI Kansai. Jangan dikurang dari saya seperti itu. Kalau ada kesalahan, saya mohonkan ampunan dari Allah SWT, dan saya juga mohon maaf lahir batin kepada saudara-saudaraku semua. Kalau ada kesalahan, kekurangan, ataupun kesilapan, karena memang ini sekali ya, kalau orang bilang itu amatir ya, bicara amatir. Ya, semoga bermanfaat. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi tanya jawab ya. Jadi tanya jawab ya. Jazakumullah atas penyampaiannya, dan mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita akan menghangatkan lagi mungkin dari tim ini ya, sudah bersiap untuk menghibur sahabat Muslim Osaka seperti biasanya gitu ya. Silakan itu Mas Hero, Mas Abdi, Mas Singgi, Mas Muda, Pemuda ya. Jadi sesuai tema, jadi nanti setelah ini kita akan sambung dengan tanya jawab ya, karena
Nah, setelah itu sholat asar. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa. Sebagai tim masuk pengenalan. Tim masuk pengenalan lewat.